Devi itu tiba-tiba dengar meja yang di ruang tamu itu kegeser, gerak. Nah, nggak lama setelah itu ada geseran lagi, gerak. Nah, sekitar jam 12 malam, mereka bertiga itu dengar ada yang nimba air dari sumur. Wik, wik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Devi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Devi. Jadi Devi ini dari lahir sampai besar, dia tinggal di Surabaya. Nah, sementara kakek dan neneknya Devi itu, yang dari ayahnya, itu adalah asli Madura. Dan rumahnya ada di pedalaman Madura. Nah, seingat Devi waktu itu dia pernah beberapa kali ke rumah kakek dan neneknya yang ada di Madura itu. Tapi waktu itu Devi masih kecil sekali, jadi dia lupa suasana rumahnya seperti apa, jalannya di mana, dia benar-benar lupa. Karena hal itu terakhir kali dilakukan oleh Devi pada waktu Devi ini masih kecil. Nah, berjalannya waktu, ketika itu Devi ini sudah tahu bahwa kakek dan neneknya sudah lama meninggal. Dari tahun 96, rumah ini sudah kosong dan nggak ada yang nempati. Di tahun 2003, ayahnya Devi ini merasa kalau rumah ini lebih baik dijual aja daripada dibiarkan terbengkalai seperti itu. Nah, timbul pemikiran dari ayahnya Devi, ayo mumpung kamu ini lagi liburan. Jadi waktu itu Devi lagi libur sekolah, diajaklah sama ayahnya menuju ke rumah kakeknya yang ada di Madura untuk sekedar bersih-bersih dan menyingkirkan barang-barang yang nggak terpakai. Atau ada pemikiran juga dari ayahnya Devi, mungkin barang-barang yang masih bisa digunakan, mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, hari itu hari Jumat, mereka pun berangkat menuju ke Madura. Singkat cerita, ketika mereka masuk ke desa pertama kali, ini ada anak-anak yang bermain. Karena waktu itu lagi liburan sekolah, jadi ada anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Nah, akses jalan masuk menuju ke rumah kakek dan neneknya Devi ini hanya cukup untuk satu mobil. Selebihnya kalau misalnya ada kendaraan lain yang melintas berlawanan arah, jadi otomatis salah satu harus mengalah dan jaraknya cukup jauh untuk mundur. Nah, begitu sampai di tengah-tengah desa, kanan kiri ini banyak sekali ditumbuhi pepohonan-pepohonan besar.
Nah, sedangkan rumah kakek dan neneknya Devi ini masih masuk lagi. Di kanan kiri itu sawah. Nah, yang membuat Devi itu heran pertama kali ketika ketemu dengan anak-anak yang main di pinggir jalan. Si anak-anak ini begitu melihat mobil Devi dan keluarga, si anak-anak ini terus ngikutin. Jadi mereka ngikutin dari belakang sampai kemudian mereka sampai di rumah kakek dan neneknya. Nah, begitu sampai di sana, anak-anak ini ada sekitar 5-7 orang anak. Mereka itu berdiri kayak ngelihat dengan wajah yang aneh. Nah, disitulah Devi ini tanya ke bapaknya, "Pak, itu kenapa sih kok anak-anak kok berdiri di situ ngeliatin kita?" Nah, bapaknya ini cuman bilang, "Ya maklumi aja lah, wong rumah ini sudah lama nggak ada yang nempatin. Mungkin mereka itu juga merasa ada yang aneh. Kok rumah ini lama nggak ditempatin, tiba-tiba ada orang yang datang. Udahlah, kamu nggak usah mikir aneh-aneh." Lah, masuklah mereka. Jadi begitu pertama kali masuk pekarangan ini besar sekali. Dan waktu itu Devi ini juga heran. Dulu yang dia ingat ketika pertama kali datang ke sana, ini nggak serimbun pada saat itu. Jadi pohon-pohon mangga ini tumbuh dengan besar. Di kanan kiri itu ada pohon salak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menuju ke rumah, masih dalam pekarangan itu, banyak daun-daun yang berserakan. Nah, begitu mereka pertama kali masuk, karena waktu itu masih jam 11 siang, jadi mereka langsung membersihkan rumah. Yang pertama kali dibersihkan teras, dan waktu itu bapaknya mulai buka pintu utama, dan setelah itu Devi pun masuk ngikutin bapaknya, sedangkan ibunya masih ada di luar. Nah, waktu itu Devi ini coba ngeliat lagi, ternyata anak-anak yang tadi berdiri di sana, itu masih berdiri ngeliatin sambil bisik-bisik. Nah, itulah yang membuat Devi nggak nyaman waktu itu. Dia ngomong lagi ke bapaknya, "Pak, itu loh Pak, anak-anak diusir aja, nggak usah lihat-lihat kayak gitu. Kan Devi nggak nyaman." Nah, bapaknya tetap bilang lagi, "Udahlah biarin, namanya anak kampung. Dia itu mungkin nggak pernah lihat rumah ini ada penghuninya, jadi mereka penasaran." Nah, Devi pun akhirnya masuk ke ruang tamu. Di ruang tamu ini nggak ada banyak perabotan, hanya ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu, dan di situ Devi ngelihat ada kalender lama. Kalender ini tahunnya sekitar tahun 96. Nah, di sebelah kalender itu ada lemari yang nggak terlalu besar. Setelah itu nggak ada lagi perabotan. Di situ ada 2 kamar. Dan yang pertama kali dibuka oleh ayahnya Devi ini adalah kamar yang pertama. Nah, disitulah Devi disuruh bersihkan oleh ayahnya. "Kamu coba bersihkan yang sini aja, biar ayah yang kamar di sebelah." Nah, Devi pun bersihkan. Nggak ada barang-barang yang banyak, hanya ada koran-koran bekas, dan ada baju-baju yang sudah nggak terpakai bekas dari kakek dan neneknya. Setelah beres-beres di sana, ibunya manggil si Devi, Dev, kamu kesini deh sebentar." Devi pun keluar, ibunya ini nunjuk ke satu jendela. Jadi di luar teras itu ada satu jendela yang kayak bekas ada tulisan. Nah, Devi pun membaca. Begitu dibaca ada tulisan, di situ tulisan dari kapur tulis. Tulisannya itu rumah hantu. Nah, di situ Devi langsung kaget juga loh. Ini siapa ya Bu yang nulis kayak gini? Nggak tahu, coba tanya bapakmu. Dia pun tanya ke bapaknya, "Pak, Bapak tahu ada tulisan kayak gini?" Ternyata begitu bapaknya lihat, bapaknya ini juga pertama kali ngeliat tulisan itu. Ada tulisan rumah hantu. Lah, langsunglah bapaknya Devi ini ngambil kain basah, dilaplah tulisan itu. Terus bapaknya sambil bilang, "Mungkin itu kelakuan anak-anak yang ada di sini. Kan rumah ini sudah lama kosong." Nah, bayangin aja dari tahun 96 sampai sekarang tahun 2003 rumah ini belum dibuka lagi. Nah, mungkin anak-anak kecil di sini ini nganggep rumah ini rumah hantu, jadi ada tulisan semacam ini. Sudah nggak apa-apa, biarin. Dihapuslah sama bapaknya itu. Nggak lama setelah itu, mereka pun masuk ke ruang tamu. Jadi ibunya Devi dan bapaknya masuk ke ruang tamu. Dan di situ Devi ngelihat kamar yang di belakang, kamar yang satunya itu kok belum juga dibuka sama bapaknya. Devi tanya, "Loh Pak, kamar itu katanya dibersihkan sama Bapak, kok belum dibuka?" "Oh iya, sebentar, Bapak masih sibuk yang di sini." Akhirnya Devi pun membiarkan, dia jalan keluar. Karena seingat Devi itu di belakang ada toilet dan ada satu sumur. Nah, begitu Devi ini buka pintu, langsung menghadap ke arah toilet. Di situ ada 2 toilet. Yang toilet pertama itu difungsikan untuk mandi dan lain sebagainya, sedangkan toilet
yang sampingnya ini difungsikan untuk buang air besar. Nah, di samping toilet itu ada sumur. Nah, disinilah Devi ini kaget karena persis di bawah sumur itu ada satu makam. Nah, makam ini makamnya nggak terlalu besar, jadi terlihat kalau makam ini adalah makam anak-anak. Lah, begitu Devi ini kaget, dia pun mundur pelan manggil bapaknya, Pak, kok di belakang ada makam ya? Nah, waktu itu bapaknya ini santai loh, itu kan makam adiknya bapak. Jadi bapak ini bukan anak tunggal, kan bapak pernah cerita waktu itu, mungkin Devi lupa. Loh, ceritanya gimana? Nah, ceritalah bapaknya, jadi ternyata itu adalah makam dari adiknya bapaknya Devi. Waktu itu adiknya ini mengalami sakit demam, yang panasnya benar-benar tinggi, sampai kemudian nyawanya nggak tertolong. Nah, ada kebiasaan beberapa warga di sana yang memakamkan anggota keluarganya di halaman rumah atau di belakang rumah. Nah, salah satunya adalah keluarga dari bapaknya Devi itu. Nah, setelah dengar penjelasan dari bapaknya itu, akhirnya Devi pun kembali ke ruang tamu. Dia membersihkan area ruang tamu di situ. Nah, nggak lama setelah itu, sampai jam 2 siang, Devi tanya lagi, Pak, kamar yang di belakang itu sudah dibersihkan belum? Kok pintunya masih kekunci? Nah, bapaknya itu terlihat agak panik. Di situ bapaknya ini bilang, iya tadi bapak lupa naruh kuncinya. Soalnya yang kunci ini karena kamarnya kakek sama nenek. Bapak lupa, nggak satu bagian. Nanti bapak cari lagi deh. Nah, hal itu pun berlalu. Sampai sekitar jam 4 sore, ibunya ini ngajak untuk beli rujak. Jadi di sana, nggak jauh dari sana ini ada penjual rujak yang banyak sekali orang-orang yang beli di orang tersebut. Jadi ibunya waktu itu bilang, ayo Pak, beli rujak yuk. Ya yuk, mumpung masih sore. Sekitar jam 4 sore mereka jalan kaki, hampir sekitar 200 meter ada penjual rujak. Di situ terlihat ada 3 orang yang antri untuk beli rujak. Nah, begitu pertama kali si penjual rujak ini ngelihat keluarga Devi, ada bapaknya, ibunya, dan juga Devi, si penjual rujak itu langsung memalingkan muka. Nah, begitu keluarga Devi ini sampai di sana, si ibu-ibu penjual rujak ini bilang, maaf Bu, rujaknya sudah habis. Tapi sama sekali nggak memandang ke arah keluarganya Devi. Nah, disitulah langsung bapaknya bilang, ya sudah ayo, rujaknya sudah habis. Nah, Devi ini masih nggak terima, karena dilihat di etalase itu masih ada buah-buahan. Jadi masih banyak bahan-bahan yang dibikin untuk rujak itu. Jadi Devi itu sempat bilang, loh Pak, bukannya itu tadi masih banyak, kok ibunya bilang sudah habis. Udahlah, udah beli di yang lain aja, beli yang lain. Nah, mereka pun balik. Ketika mereka balik ke rumah, Devi itu masih nggak terima. Itu tadi kenapa sih kok penjual rujak itu kayak gini perlakuannya? Karena Devi ini ngelihat jelas, begitu pertama kali mereka datang, si penjual rujak ini sempat ngelihat ke arah Devi dan keluarganya. Tapi Devi itu ngelihat si penjual rujak ini, ibu-ibu ini memalingkan wajahnya. Dan begitu dekat, kenapa kok tiba-tiba si ibu-ibu ini bilang kalau rujaknya habis? Padahal di sana masih ada orang yang antri dan Devi masih ngelihat bahan-bahan rujak itu masih ada. Devi ini sempat berpikir, mungkin orang-orang di sini kurang ramah sama orang-orang asing. Nah, malam itu karena listrik ini sudah lama diputus, jadi bapaknya pun menyalakan lampu tempel yang ada di situ. Ada lampu oblik, sekitar 3 lampu oblik. Jadi ruang tamu ini ada 2 lampu oblik dan di belakang ada 1 lampu. Dinyalakan semua. Nah, begitu Devi ini masuk di kamar depan, sekali lagi Devi ngelihat, kok kamar sebelah ini kok belum dibuka. Bapak ini gimana? Katanya mau membersihkan rumah. Kok kamar ini sekalian nggak dibersihkan? Nah, Devi pun masuk, sedangkan bapaknya itu tidur di ruang tamu. Di dalam kamar itu Devi ini sempat tanya lagi, Bu, itu kamar di sebelah itu kok katanya dibersihkan, tapi kok nggak dibersihkan? Nggak tahu bapakmu itu, mungkin besok mungkin. Nah, di kamar itu, begitu Devi ini merebahkan badan, dia ngelihat ternyata atas itu nggak ada asbes. Langsung menghadap ke genteng. Jadi di samping ini ada tembok yang membatasi antara satu kamar dengan kamar yang lainnya, hanya sekitar 2 meteran. Nah, disitulah Devi tidur. Awalnya dia tidur seperti biasa, nggak ada keanehan apapun. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, dia kebangun karena dengar ada suara burung di luar.
Nah, Devi ini pun bangun karena dia ngerasa ini burung kok jam segini ada suara burung kayak gini. Lah sementara ketika Devi ini dengar semakin jelas suara burung ini berubah jadi suara tangisan bayi. Nah disitulah Devi ini takut, dia bangunin ibunya, Bu, dengar ada suara bayi nangis nggak? Ibunya bangun, tapi nggak tanya lebih banyak, ibunya langsung nutup telinganya Devi, sudah nggak ada apa-apa, tidur. Ya, telinga Devi ini ditutup sama ibunya, tapi karena menutupnya ini nggak terlalu erat, jadi Devi sempat dengar suara tangisan bayi ini sempat terus terdengar. Nah awalnya Devi ini cuma mendengar itu suara burung, tiba-tiba berubah jadi suara tangisan anak bayi. Nah Devi coba mengalihkan perhatian, dia coba memejamkan mata, dia coba tidur. Nggak lama setelah itu, sekitar jam 2 dini hari, Devi itu dengar ada suara piring ini yang jatuh, piar. Nah disitulah semua bangun. Begitu ibunya ini buka pintu kamar, ternyata bapaknya Devi masih tidur di ruang tamu. Akhirnya ibunya Devi dan Devi menuju ke belakang. Dia lihat ternyata ada piring yang jatuh. Dan jatuhnya itu aneh, karena piring ini semula ada di lemari. Ternyata waktu itu dilihat lemari ini tiba-tiba kebuka dan piring itu jatuh. Jadi seolah benar-benar ada yang menjatuhkan. Waktu itulah ibunya Devi ini bangunkan bapaknya, bangunkan suaminya. Pak, coba deh lihat, itu piring kok jatuh sendiri. Begitu bapaknya ini bangun, dilihat, ternyata bapaknya ini juga ngerasa aneh. Nah, setelah kejadian di dapur itu, akhirnya mereka kembali tidur. Mereka nggak membahas sama sekali. Keesokan harinya mereka ini bersih-bersih lagi. Barang-barang yang nggak diperlukan dikeluarkan dari rumah. Dan sempat bapaknya Devi ini tanya ke tetangga-tetangga. Mungkin ada yang mau memfungsikan lagi barang-barang yang ada di rumahnya itu. Nah, siang hari mereka keluar pakai mobil menuju ke jalan raya karena mereka mau cari makan. Nah, pada saat di sana selesai makan mereka balik. Begitu masuk di desa, di pekarangan rumah itu ada 3 orang bapak-bapak yang sudah nunggu di sana. Nah, kebetulan bapaknya Devi ini juga kenal dengan 3 orang itu. Mereka pun turun dari mobil. Nah, bapaknya Devi ini panggilannya Pak Mat. Dia pun dipanggil, Pak Mat, bisa ngomong sebentar nggak? Jadi 3 orang ini manggil bapaknya Devi. Mereka pun ngobrol. Nah, Devi itu dengar sedikit-sedikit, samar-samar. 3 orang ini menanyakan sesuatu. Intinya dari pembicaraan itu, ini Pak Mat sama keluarga ini mau tinggal di sini lagi atau gimana? Atau rumah ini mau dijual atau gimana? Nah, waktu itu bapaknya Devi coba jelaskan kalau rumah ini mau dijual. Kalau ada yang mau, silahkan menghubungi bapaknya Devi. Nah, setelah itu kayaknya 3 orang ini, dari salah satu dari mereka itu kayak ngomong dengan wajah yang sangat serius sekali. Intinya, orang-orang kampung itu nggak setuju kalau rumah ini ditempati oleh keluarganya Pak Mat. Nah, waktu itu Devi ini nggak tahu kenapa kok orang-orang ini kok kayak gitu ngomongnya ke ayahnya. Nah, setelah pertemuan itu akhirnya 3 orang ini pulang, mereka pun kembali masuk ke rumah. Nah, setelah bersih-bersih, sekitar jam 11 siang, Devi tanya lagi ke bapaknya itu, Pak, ini kok belum dibuka kamarnya kakek ini? Iya, bapak ini masih belum nemu kuncinya. Memangnya di dalam itu ada apa aja barangnya? Ya ada barang peninggalan dari kakekmu. Bapak ini juga nyari dari tadi. Nah, Devi sempat bilang, ya sudahlah, pinjam sesuatu ke tetangga atau apa, kita dobrak aja. Biar barang-barangnya itu bisa kita keluarin dan kamarnya bisa dibersihkan. Tapi waktu itu bapaknya ini tetap nggak mau. Sudahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti sore aja coba bapak cari lagi, mungkin ketinggalan di mobil kuncinya. Oh ya, sudahlah. Sampai sore hari, ternyata kamar ini masih dibiarkan seperti itu, belum terbuka sama sekali. Nah, saat itulah Devi ini penasaran. Dia coba ngintip dari lubang kunci, diintip lah. Ada cahaya-cahaya yang masuk dari atas genteng itu. Devi itu bisa ngelihat ada satu tempat tidur yang terbuat dari besi. Dan di samping tempat tidur itu ada meja kecil dan di situ banyak sekali dupa. Di sebelah kanan meja kecil itu ada lemari. Nah, di situ Devi ini juga agak penasaran. Ini barang-barangnya cuma kayak gini kok, kenapa nggak dikeluarin sekalian? Nah, Devi pun tanya lagi ke bapaknya itu, Pak, sudahlah Pak, dibongkar aja kamarnya, karena banyak barang-barangnya kakek di sana. Kita keluarin.
dan kita bersihin supaya nggak kepikiran lagi. Nah ternyata waktu itu bapaknya tetap bilang, sudahlah nanti biar urusan bapak aja. Nah malam itu mereka nginep lagi di sana. Nah di malam yang kedua inilah mereka merasakan banyak sekali gangguan-gangguan. Sekitar jam 9 malam ketika Devi dan ibunya sudah masuk ke kamar dan bapaknya ada di ruang tamu, Devi itu tiba-tiba dengar meja yang di ruang tamu itu kegeser. Krak. Nah nggak lama setelah itu ada geseran lagi. Krak. Dan itu semakin sering. Disitulah Devi ini bangunin ibunya. Mereka pun keluar dari kamar, begitu buka pintu. Ternyata mereka ini ngelihat bapaknya Devi itu berdiri sambil ngelihat ke arah ruang tamu. Jadi kayak bener-bener kaget. Nah begitu mereka ini keluar ngelihat ke arah ruang tamu, mereka ini semua ngelihat meja kursi ini bener-bener ada yang dorong. Tapi meja-meja itu bergerak dengan sendirinya. Jadi kursi ketarik, meja ketarik. Semua 3 orang ini, Devi, bapak dan ibunya itu ngelihat situasi yang seperti itu. Meja berantakan, jadi bener-bener ada yang narik tapi nggak ada wujudnya. Nah kejadian itu terjadi hampir 2 menit. Meja itu ditarik, kursi ditarik, terus seperti itu. Jadi mereka cuma bisa diam. Nah setelah kejadian itu, setelah suasana ini reda, si Devi tanya, "Pak, itu tadi apa, Pak? Kok bisa kayak gitu, Pak? Itu tadi apa?" Devi takut, Pak. Akhirnya bapaknya ini memutuskan masuk ke kamar. Jadi mereka tidur bertiga di kamar itu. Nah sekitar jam 12 malam, mereka bertiga itu dengar ada yang nimba air dari sumur. Krik, krik, bior. Jadi air ini disiramkan ke sesuatu. Nggak lama kemudian ada timbaan kedua. Krik, krik, bior. Nah setelah itulah baru mereka ini dengar ada suara perempuan yang kayak kedinginan tapi disertai dengan suara tangisan. Nah disitulah mereka itu benar-benar ketakutan. Karena ketiga-tiganya mereka itu dengar ada suara perempuan yang nangis. Nah karena mereka ketakutan dan nggak tahu harus ngapain, jadi mereka cuma diam di dalam kamar. Sedangkan suara perempuan nangis ini terus terdengar seperti itu. Gak lama kemudian timba ini terdengar lagi. Krik, krik, bior. Krik, krik, bior. Gak lama setelah itu suara perempuan ini terdengar lagi. Kayak kedinginan dan disertai suara tangisan. Terus seperti itu. Gak lama kemudian si Devi ini dengar lagi suara burung. Wang, wang. Nah Devi ingat kemarin itu dia dengar suara burung yang seperti ini. Nah gak lama setelah itu Devi bilang ke bapaknya, Pak, semalam itu aku juga dengar suara burung ini. Nanti tiba-tiba suara burung ini berubah jadi suara tangisan bayi. Ternyata belum selesai Devi ngomong, suara burung ini berubah jadi suara tangisan bayi. Nah, karena mereka ini benar-benar baru pertama kali dengar hal yang semacam itu, jadi mereka cuma noleh kanan, noleh kiri sambil ketakutan. Dan mereka bingung harus ngapain. Nah, belum sampai di situ, rumah mereka ini ada yang lempar. Ada seperti batu-batu kerikil yang dilempar dari luar. Kladak, kladak, kladak. Nggak lama setelah itu, meja ini ada yang geser lagi. Gerak. Kursi juga ada yang geser. Gerak. Nah, sampai sekitar subuh hari, barulah gangguan-gangguan ini selesai. Nah, keesokan paginya, sekitar jam 7 pagi, Devi bilang ke bapaknya, Pak, Devi nggak mau tidur di sini lagi. Pokoknya hari ini harus sudah beres semua. Barang-barang yang nggak kepake, segera diserahkan ke orang. Ini harus segera dibersihkan dan hari ini kita harus pulang. Devi benar-benar nggak mau lagi tinggal di sana. Akhirnya jam 1 siang, karena bapaknya ini nggak juga menemukan kunci kamar itu, bapaknya itu nemu satu palu. Dipukulkan ke gagang pintu dan sampai pintu ini kebuka. Begitu pintu ini kebuka, barulah dibersihkan oleh mereka. Di situ Devi ini ngelihat ada satu tempat tidur, satu meja kecil, dan di atas meja kecil itu ada dupa-dupa. Di situ Devi sempat tanya ke bapaknya, "Loh Pak, kakek dulu kenapa kok pakai ada dupa-dupa kayak gini?" Nah bapaknya itu diam. Dan setelah bapaknya diam, bapaknya ini buka lemari. Ternyata di dalam lemari itu ada banyak sekali benda-benda yang menurut Devi itu aneh. Ada boneka yang terbuat dari bambu, yang mirip kayak jelangkung. Dan ada kain-kain kafan yang dibuntel-buntel.
Pokoknya waktu itu Devi ngelihat banyak sekali benda-benda yang aneh menurut Devi. Devi itu ngelihat ada kain kafan yang dijajar-jajar di atas kayu. Nggak tahu fungsinya untuk apa. Jadi Devi itu agak kaget dan langsung tanya ke bapaknya, "Lupa ini untuk apa? Kakek buat apa sih nyimpen-nyimpen kayak gini?" Karena selama Devi itu kecil, dia nggak tahu kalau kakeknya nyimpen-nyimpen benda semacam itu. Nah, begitu setelah mendengar pertanyaan dari Devi, bapaknya ini tetap diam. Bapaknya tetap membersihkan sesuatu yang ada di kamar. Bapaknya ini langsung cepet-cepetan membersihkan yang ada di dalam lemari, dimasukkan dalam karung goni, dan diikat. Setelah itu baru dikeluarkan. Nggak lama setelah itu bapaknya bilang, "Ayo setelah ini kita pulang aja. Setelah semua bersih kita pulang, nanti barang-barang yang tadi nggak diperlukan kita buang." Nah, sekitar sore hari, sekitar jam 4 sore, ketika semua ini beres, mereka pun pulang. Nah, dalam perjalanan itulah bapaknya Devi ini baru mulai cerita. Nah, jadi dulu di sekitar tahun 70-an, bapaknya Devi ini tinggal bersama bapak dan ibunya di sana. Dan juga ada adik dari bapaknya Devi ini. Nah, bapaknya Devi ini panggilannya Mat. Jadi Pak Mat ini punya adik yang waktu itu usianya 6 tahun. Waktu itu usia Pak Mat ini sudah remaja. Karena kakeknya Devi ini sehari-hari bekerja di ladang. Jadi kakeknya itu punya satu ladang yang ditanami kacang-kacangan. Nah, jadi waktu itu seperti biasa, kakeknya Devi ini pergi ke ladang. Nah, siang itu pulang-pulang, si kakeknya Devi itu bilang ke ayahnya Devi. Waktu itu kakeknya bilang, "Itu loh, tetangga yang di sana itu loh, kok ngaku-ngaku tanahnya bapak itu katanya punyanya dia." Lah bapak jelas gak terima. Lah seingat bapaknya Devi waktu itu, si kakeknya Devi ini sempat ada bersih tegang dengan tetangganya masalah tanah yang ada di ladang itu. Sampai kemudian sejak hari itu, setiap malam rumahnya itu sering diserang sesuatu. Ada bau busuk yang tercium, tiba-tiba ada suara benda keras yang terdengar di atas atap rumah. Sampai pada satu ketika puncak-puncaknya, adik dari bapaknya Devi itu mengalami demam yang tinggi sekali. Jadi panasnya itu benar-benar luar biasa. Dan belum sempat dibawa ke klinik, adik dari ayahnya Devi itu meninggal dan terpaksa dimakamkan di belakang rumah, persis di samping sumur. Nah, setelah kejadian itu, terlihat sekali kalau kakeknya Devi itu jadi seorang yang pendiam sekali. Beliau nggak mau pergi ke ladang, beliau hanya berdiam diri di rumah, kayak orang yang lamun. Nah, sekitar 3 bulan setelah itu, tiba-tiba kakeknya Devi ini memutuskan ladang ini dijual. Waktu itu kakeknya Devi ini bilang ke neneknya untuk pergi beberapa bulan untuk sekedar menenangkan diri. Sampai berbulan-bulan kemudian, sekitar hampir 4 bulan, kakeknya ini pulang dengan wajah yang benar-benar berbeda. Rambutnya panjang, jenggot dan kumisnya ini tumbuh. Kayak orang-orang yang gak terawat sama sekali. Begitu datang, dia langsung masuk ke kamar, dan di kamar itu dikeluarkan semua barang-barangnya. Nah, disinilah si kakek itu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Beliau itu sering berdiam diri di dalam kamar sampai seharian penuh. Dan pada saat itu, ada pemilihan kepala desa. Dan tiba-tiba beberapa orang yang pendukung kepala desa ini datang ke rumah kakeknya Devi. Dia meminta tolong. Setelah itulah, ketika pemilihan berlangsung, calon dari kepala desa ini memenangkan pilihan. Dan saat itulah kakeknya Devi ini mulai dikenal oleh orang-orang sebagai orang pinter. Setelah kejadian itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh warga kampung yang disinyalir diakibatkan oleh kakeknya Devi. Nah, sampai kemudian puncak-puncaknya ada satu warga desa ini yang meninggal. Dan meninggalnya itu nggak wajar. Setelah kejadian satu orang warga ini meninggal, orang-orang kampung itu mendatangi rumah kakeknya Devi. Rumah ini dikepung oleh beberapa orang, dan kakeknya Devi ini diteriaki dukun santet. Jadi mereka itu yakin kalau yang mengakibatkan orang ini meninggal adalah santet dari kakeknya Devi itu. Nah, sejak itulah kakeknya Devi ini dijuluki dukun santet di sana. Nah, pada saat yang bersamaan pada waktu itu sih, bapaknya Devi ini sudah menikah di Surabaya. Dan waktu itu usia Devi ini masih 1 tahun. Jadi Devi belum tahu menahu tentang kejadian waktu itu. Nah, puncak-puncaknya di sekitaran tahun 96, kakeknya Devi ini mengalami sakit yang parah. Sampai kemudian bapaknya Devi memutuskan untuk membawa kakek dan neneknya
menuju ke Surabaya dan dirawat di rumah sakit yang ada di sana. Setelah dirawat beberapa minggu di rumah sakit, akhirnya kakeknya Devi dinyatakan meninggal. Nah, pada saat meninggal, ada pemikiran dari bapaknya Devi waktu itu supaya kakeknya ini dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Madura. Ternyata begitu jenazah ini dibawa ke Madura, di kampungnya itu, orang-orang kampung ini nggak mau menerima jenazah dari kakeknya Devi. Intinya warga kampung nggak mau jenazah kakeknya Devi ini dimakamkan di daerah sana. Nah, terpaksalah waktu itu bapaknya Devi memakamkan kakeknya di Surabaya. Nah, sejak kakeknya itu meninggal, neneknya ini sering kali kepikiran. Beliau sering ngelamun sendiri, sampai sekitar 4 bulan kemudian, akhirnya neneknya Devi itu mengalami serangan jantung dan meninggal. Nah, setelah meninggal itulah, neneknya pun dimakamkan persis di samping makam kakeknya. Nah, setelah mendengar cerita dari bapaknya itu, akhirnya Devi ini menghubung-hubungkan. Oh, mungkin inilah penyebab kenapa pada saat mereka pertama kali datang, ada anak-anak kecil itu yang mengikuti. Dan Devi ingat kenapa ada tulisan rumah hantu di situ. Dan akhirnya Devi ini juga ingat lagi penjual rujak yang ada di sana. Kayak seolah-olah nggak bersahabat sekali dengan keluarganya Devi. Karena mungkin masih ada efek dari kejadian yang waktu itu. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Devi kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Devi yang telah berbagi cerita kepada Kembara Sunyi, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.